Monumen Nasional kita kenal sebagai ikon daerah khusus ibu kota Jakarta. Monas berdiri di tengah ruang terbuka hijau dengan aneka tanaman, juga sarana olahraga yang siap mengadu sportivitas kita. Dan ada pula pusat kuliner dengan hidangan khasnya. Sekarang saatnya kita menuju puncak Monas. Untuk itu, kita harus memiliki tiket terlebih dahulu. Wah, luar biasa. Dari puncak Monas, kita menyaksikan seolah Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Gemerlap lampu dan indahnya kota Jakarta semakin tampak di malam hari. Kalian harus menyaksikan sendiri keindahan dari puncak Monas. Kunjungi Monas dan cintailah Jakarta. Mau langsung selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wagub Jarod Saiful Hidayat. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di acara kami pada pagi hari ini. Dari Ketua Umum BKW Provinsi DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Evi Farida Jarod Saiful Hidayat sekaligus laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Yang terhormat Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, selaku pimpinan BKOW, Bapak Dr. Andes Haji Jarod Saiful Hidayat MS. Agak terus pembacanya. Menyebutnya agak susah. Yang terhormat anggota Dewan Penasehat BKOW Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat para kepala dinas, kepala biro di jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewakili. Yang
Ibu Dr. Sofia, Bapak Polaris, dan Bapak Rakiono yang dalam hal ini diwakili Bapak Heri ya. Tentu pertama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa hadir dalam mengikuti kegiatan kantor DKOW Provinsi DKI Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu hadirin yang kita hormati, forum ini adalah kegiatan untuk mengevaluasi kinerja pengurus DKOW di masa periode 2013 sampai 2018. Pengurus DKOW ada kewajiban untuk mengadakan raker, di mana raker ini adalah untuk mengevaluasi kinerja 3 tahun yang sudah berjalan menjelang masa selesai tahun 2018, di mana saat ini saya cukup berbangga hati karena teman-teman DKOW Provinsi DKI Jakarta ini untuk kegiatan kantor ini mengambil tema yang sangat luar biasa, yaitu perkuat integritas organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan kreativitas perempuan Jakarta. Melihat judulnya ini saya sangat bangga kepada teman-teman DKOW Provinsi bahwa artinya apa? Tentu di dalam kegiatan ini ingin kerjasama antara 58 organisasi ini. Mari kita sebagai organisasi wanita untuk berintegritas, memiliki jati diri, memiliki harga diri, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi kita masing-masing. Sekali lagi bahwa di dalam kegiatan ini saya sampaikan tadi ini adalah untuk mengevaluasi, tetapi para organisasi yang hadir di sini tentu juga tidak hanya mengevaluasi, tetapi juga bisa memberi masukan, memberi usulan bagaimana program kerja yang sudah 3 tahun ini dilaksanakan dan juga 2 tahun ke depan. Kami beri kesempatan untuk memberikan usulan-usulan yang bermanfaat bagi organisasi, baik organisasi ibu-ibu sendiri maupun DKOW sebagai wadah organisasi ibu sekalian. Di dalam rangka ini, kami nanti akan meminta 3 narasumber. Yang pertama yaitu Ibu Dr. Sofia Hartati, MSI. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ. Kami meminta Ibu Sofia untuk memberikan materi tentang perempuan Jakarta, permasalahan dan solusinya. Beliau nanti akan memberikan secara jelas bagaimana sih kondisi perempuan yang ada di DKI. Cukup memiliki integritas tidak? Karena apa? Perempuan memiliki tugas yang sangat berat. Selain itu sebagai seorang istri, juga sebagai seorang ibu. Seorang ibu di masa sekarang harus mendampingi putra-putrinya agar menjadi generasi
bisa memberikan penjelasan secara gamblang dan juga permasalahannya, kemudian solusinya, sehingga kami tentu menginginkan dari apa yang permasalahan yang Ibu berikan atau yang Ibu informasikan, solusinya kami harapkan, sehingga kita tentu bisa bekerja sama antara BKOW dan UNJ untuk menyelesaikan solusi yang ada di DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, dari Batas Bangpol. Nah, ini nanti temanya atau materinya yaitu tentang peran organisasi perempuan dalam pembangunan DKI Jakarta yang bersih, maju, dan melayani. Tentu kami harapkan dari Batas Bangpol nanti memberikan informasi juga sekaligus PR mungkin bagi kita organisasi, apa sih peran apa yang bisa kita berikan agar supaya kita ini bisa menjadi bagian organisasi atau masyarakat yang berperan untuk mewujudkan Jakarta yang bersih, maju, dan melayani. Nanti PR langsung aja Pak Edi. Kemudian yang ketiga, nanti ada Pak Polaris Siregar. Ini terkait karena BKOW ini memiliki yayasan, di mana yayasan yang dimiliki BKOW ini sudah berusia 59 tahun. Ada perkembangan terkait dengan yayasan, yaitu tahun 2004 ada perubahan undang-undang terkait dengan yayasan. Nah, ini tentunya nanti bisa diinformasikan kepada para anggota, karena sekali lagi ini adalah yayasan BKOW. Yayasan BKOW ini memiliki gedung, memiliki kegiatan-kegiatan, dan bagaimana yayasan ini supaya menjadi yayasan yang benar sesuai dengan undang-undang. Tentunya ini nanti yang perlu disampaikan kepada semua organisasi anggota BKOW. Selain itu, Bapak Ibu, perlu kami informasikan juga bahwa pengurus BKOW Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2013-2018 ini akan mengadakan rekrutmen. Pertengahan 2017 nanti BKOW Provinsi akan merekrut dari anggota organisasi untuk masuk sebagai pengurus BKOW di periode 2018 sampai selanjutnya. Sehingga kami harapkan semua organisasi untuk mempersiapkan diri, siapa anggotanya nanti yang ditunjuk untuk mengikuti tahapan rekrutmen. Tolong mulai sekarang sudah dipersiapkan. Dari 58 anggota organisasi, karena tidak semua nanti menjadi pengurus BKOW provinsi, sehingga kami perlu evaluasi, perlu persiapan agar pengurus BKOW mendatang ini menggantikan pengurus-pengurus yang lama dengan kapasitas yang baik, sebaik pengurus BKOW yang sekarang pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan program BKOW ini menjalankan 4 fungsinya. Ini karena perlu saya sampaikan karena pada rapat ini kita mengundang tidak hanya anggota organisasi, tetapi juga SKPD dan juga GOW dan
kemudian pelatihan kepemimpinan, pelatihan pertamanan, kewirausahaan, pelatihan keterampilan daur ulang, dan juga pelatihan pembuatan website. Untuk pelatihan pembuatan website, kami harapkan seluruh organisasi bisa menginformasikan kepada kami kegiatan-kegiatan apa yang sudah ibu-ibu lakukan, sehingga BKUW bisa memonitor kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh organisasi anggota. Kemudian fungsi fasilitator, kita mengadakan penyuluhan bahaya tentang narkoba, kemudian sosialisasi undang-undang tentang keormasan, kemudian kita juga mengadakan sosialisasi tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana kami mengundang anak-anak SMA untuk mengetahui dampak hukum dari penggunaan gadget. Kemudian kita juga mengadakan festival kuliner Nusantara. Kemudian kita juga mengadakan seminar tentang kesehatan. Fungsi pelayanan, kita juga mengadakan kegiatan donor darah, santunan, bantuan kepada lansia, dana pendidikan kepada anak yatim, pemberian sembako hari raya, pemeriksaan pap smear, pemeriksaan katarak, dan juga pembuatan buku direktori anggota, penerbitan suara BKUW, kalender, dan flyer. Untuk fungsi pendampingan, kita sudah mengadakan pelatihan tentang bagaimana membentuk operasi kepada perempuan-perempuan yang ada di Rusunawa dan di negara barat. Kemudian kita juga membentuk operasi BKUW. Kita juga mengadakan gelar produk unggulan. Lebih jelas dan juga lebih detailnya, ibu bisa membaca secara rinci di bahan materi raker yang sudah Bapak Ibu terima. Pada kesempatan ini kami mohon Bapak Jarod Saiful Hidayat untuk memberikan arahan dan juga membuka rapat kerja BKUW Provinsi DKI Jakarta secara resmi. Tentunya kami menyampaikan selamat mengikuti raker, dan juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada para narasumber dan juga kepada ibu-ibu pengurus organisasi yang sudah mempersiapkan kegiatan ini secara baik. Mudah-mudahan raker ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, kita akan lanjutkan dengan himne dan march BKUW kepada Ibu Dede Sinan. Kami silakan.
22 September tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera kita semua. Yang saya hormati Ibu Hesti Marida Ros, Ketua Umum KUI Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Ibu Aan Kurnia, Ketua Jalan Santri Armada. Buatan ini ya, ternyata ikhlas saya satu di Surabaya. Ibu Rusmiati, Ketua Kawan Wanita Persatuan, Ibu yang mewakili Angkatan Udara Arya Gani, Bu Pia, Ibu Bapak, Ibu-ibu, Ketua Organisasi Wanita yang tergabung dalam PKUI, semuanya di pimpinan, yang nggak bisa saya sebut satu-satu, baru setelah itu bapak-bapaknya, karena bapak-bapaknya prioritas yang saya hormati. Seluruh peserta raker yang saya banggakan, syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengadakan namanya rapat kerja. Sekali lagi saya garis bawahi rapat kerja. Jadi isinya kerja ya. Jadi pidato-pidatonya sebetulnya tidak banyak-banyak, itu yang penting nanti kerja. Tapi sebelum kerja kan ada programnya. Mau apa? Kita mau kerja apa ke depan ini? Ini penting bagi kita semua. Kemudian tadi disampaikan Ibu Happy bangga banget karena temanya luar biasa. Ya, perkuat integritas organisasi. Jangan bangga dulu dengan temanya. Tema masih bagus-bagus. Ya. Tapi apakah rapat kerja itu bisa mewujudkan tema itu? Kalau kita bisa mewujudkan tema itu, barulah semuanya kita bisa bangga dan tersenyum serta bahagia. Karena semua organisasi wanita di Jakarta ternyata memang ada aktivitasnya, memang punya integritas, memang kinerjanya baik, memang betul-betul melayani warga Jakarta. Integritas itu apa sih sebetulnya? Integritas itu kan kumpulan sikap sistem nilai yang ada dalam diri seseorang, yang kemudian itu dipancarkan dalam bentuk tindakan konkret, tindakan nyata. Tindakan seperti apa? Tindakan yang mencerminkan kejujuran. Seorang yang berintegritas tinggi dalam jati dirinya, maka dia insya Allah jujur. Menjadikan apa lagi? Keadilan. Seseorang yang mempunyai integritas, maka dia akan bersikap adil. Pasti itu. Mencerminkan apa lagi? Integritas juga mencerminkan melayani dengan sepenuh hati. Dari sikap-sikap seperti itulah akan muncul kewibawaan. Jadi, Ibu Bapak Saudara, kewibawaan seseorang itu sebetulnya tercermin dari bagaimana integritasnya. Bukan tercermin dari berapa banyak uangnya. Bukan tercermin dari berapa banyak rumahnya, mobilnya, istrinya. Simpanannya. Itu mengatakan orang. Jadi salah. Kalau orang mengatakan bahwa kewibawaan itu ditentukan oleh sifat dunia itu. Integritas muncul dari dalam. Yang selalu ditanamkan. Integritas
Integritas ini dibutuhkan oleh para pengurus atau pimpinan organisasi perempuan. Apabila pengurusnya ini baik, pimpinannya ini baik, berintegritas, maka saya pastikan organisasi itu mempunyai kewibawaan dan bisa menjadikan contoh. Tetapi sebaliknya, kalau pengurusnya saja tidak mempunyai integritas, jangan harapkan organisasi ibu-ibu ini akan punya kewibawaan dan menjadi teladan, dihormati, disegani oleh anggota dan masyarakatnya. Hati-hati. Makanya saya sepakat dengan tema ini. Tapi mewujudkan itulah yang jauh lebih penting. Sekarang ini saya tanya, beneran saya boleh ngomong bebas sebagai ketua umum? Boleh ya? Boleh. Untuk orang sendiri boleh kan? Boleh. Oke. 58 organisasi yang ada. Saya ingin tahu dari 58 organisasi ini, apakah betul ada pengurusnya, ada sekretariatnya, ada program kerjanya, ada tindakannya. Apa kegiatannya cuma setahun sekali, setahun 2 kali, atau aturan-aturan ini berarti kegiatan ini bukan kegiatan sebetulnya. Kegiatan itu ketika sudah terjadi di masyarakat. Apa hanya sekedar papan nama doang? Katanya ini kinerja, maksudnya begitu loh. Katanya ini kinerja dia untuk meningkatkan kinerja ini dan kinerja. Coba, kalau kita melakukan rapat kerja betul-betul, gitu ya, kita harus tahu integritas kita kayak apa, kita perkuat, kinerja kita ada enggak? Atau hanya sekedar pengurusnya itu sibuk dengan dirinya sendiri. Dan saya ini kadang-kadang beli ya, buaan, juga gitu, guru juga itu beli masuk organisasi sosial. Organisasi kan sosial masyarakat aja, betul ya? Yang cuma sedang mengabdi, membantu orang lain, memberdayakan, fasilitator, mendampingi. Masuk ke pembentukan kepengurusan berkelahi saja. Gitu ya, berkelahi, terus saling berebut satu sama lain. Ini ngopo kan? Ini maksudnya apa? Gitu. Ya. Apakah memang masuk organisasi wanita itu kalian itu dibayar atau tidak? Ada tunjangan jabatan atau tidak? Ada nggak tunjangan jabatannya? Nggak ada. Ya kok berkelahi gitu. Terus, ya. Kemudian kalau mau bikin kegiatan, bikin aja, pokoknya ada asal-asalan. Ya. Jadi pokoknya adalah paling gampang. Bapak ibu-ibu yang paling gampang dilakukan adalah bikin apa? Seminar. Gampang bu. Gampang seminar undang pembicara untuk ngumpulin orang ya, dibayar orangnya, kasih konsumsi itu aja. Ya. Paling gampang. Ini seminar. Pelatihan terus paling gampang. Yang sulit apa? Yang sulit setelah seminar, setelah pelatihan itu apa yang akan kita kerjakan? Ini sulit. Sekali lagi ini tema kinerja, meningkatkan kinerja. Bukan apa-apa. Ibu bapak saudara-saudara, masing-masing organisasi itu kan punya fokus, punya tujuan orang. Tadi sampaikan oleh Ketua Umum, ada banyak persoalan yang dihadapi oleh DKI Jakarta. Ya, ini ibu kota negara. Memang benar, tingkat kemiskinan di Jakarta itu, Bu Aan, itu paling rendah di Indonesia. Tingkat kemiskinan di sini ini di bawah 3,5%, 3,4%. Kita akan turunkan menjadi paling tidak 3%. Apa ada satu negara yang satu daerah yang tingkat kemiskinannya 0%? Ada nggak? Satu
1%-nya susah. Saya waktu di Blitar, pada kota Blitar, saya masuk itu tingkat kemiskinannya masih sekitar 15%. Selama 10 tahun kita bekerja maksimal, itu tingkat kemiskinannya sudah 9%. Dan masih banyak daerah itu tingkat kemiskinannya di atas 20%. Tingkat paling rendah. Betul. Tapi masih ada orang miskin. Apakah orang miskin ini perlu dibantu? Dibantu. Melalui apa? Melalui bagaimana orang miskin itu bisa mengurangi biaya hidupnya. Living cost-nya kita kurangi. Misalnya apa? Mereka yang tidak mampu dapat KJP, betul nggak? Kartu Jakarta. Ya nanti akan kita tingkatkan lagi KJP-nya sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Mereka anak-anak ini meskipun tidak mampu, tidak boleh putus harapan, tidak boleh putus asa, belajar betul. Nanti masuk ke perguruan tinggi negeri, dimanapun juga kita kasih beasiswa. Mereka bakal menjadi pintar. Nah, kalau sudah seperti itu, apa peran Bapak Ibu, terutama ibu-ibu organisasi wanita ini? Ada pendampingan. Tolong petakan keluarga-keluarga miskin itu, supaya ada kepastian bahwa dia yang pintar-pintar itu tetap didampingi dan bisa menjadi anak pandai sampai perguruan tinggi, bahkan sampai S2 dan S3. Dampingi mereka. Kan gitu. Ada programnya. Kesehatan, ya, pasti di antara mereka yang kesulitan biaya kesehatan. Tadi pastikan bahwa mereka yang miskin itu mendapatkan, ya, BPJS kesehatan. Dananya dari kita bayar supaya kalau dia sakit itu bisa berobat. Karena kalau orang miskin sakit itu sama miskin dan dapat mati. Misalnya fokus kesehatan, perumahan yang tidak layak. Kemarin saya ketemu sama ibu-ibu Aisyah menyampaikan mengevaluasi, mempertanggungjawabkan kinerjanya untuk memerangi penyakit TB, tuberkulosis. Mari kita bersinergi. Saya sampaikan petanya kayak begini, usulannya kayak begini, gulanya kayak begini. Karena TB ini, tuberkulosis ini, kalau dibiarkan itu bisa menjadi HIV. Itu pasti terkait dengan lingkungannya yang umum. Mari kita bikin program untuk merevitalisasi kawasan bumi. Apa programnya? Kebersihan. Apa programnya? Daur ulang sampah. Misalnya begitu, fokus saja. Apa programnya? Ya, perbaikan sanitasi. Bersama-sama dengan pemerintah tentunya. Apakah ada pemerintah program seperti itu? Ada. Kok gabung saja? Sehingga saya dengar program-program yang isinya sifatnya seremonial itu dikurangi. Atau kalau perlu ditiadakan. Contoh misalnya, ini kebiasaan rutin BKOI setiap tahun harus kunjungan kerja minimal ke 3 provinsi. Ngapain? Apa kunjungan kerja betul atau rekreasi kayak banyak? Ngapain gitu? Rapat kerja. Kita stres di Jakarta, Pak. Jadi kita rapat kerja. Gimana
bangsa yang paling besar kalau menurut saya pada secara besar sekarang ini adalah narkoba. Narkoba akan nomor satu kalau menurut saya. Yang kedua baru terorisme. Terorisme itu kan masih sedikit. Kalau narkoba itu masih itu melemahkan betul virasi negara kita. Angkatan kerja untuk kita fokus. Ini hanya bisa diberantas ya, kalau ibu-ibu turun untuk membentengi masyarakat, membentengi keluarga, supaya betul-betul terhindar dari narkoba. Ibu-ibu tentu saja tidak bisa menangkap pengedar narkoba, tidak bisa menangkap pengedar narkoba, tidak bisa kan? Ini kewenangan kepolisian sama BNN. Tapi ibu-ibu bisa membentengi keluarga itu. Kalau sampai ditemukan ada pengedar situ, sampai karena kalau sampai sudah ada yang terkena, laporkan supaya dia jadi apa namanya rehabilitasi. Nah, berikan penjelasan. Di Jakarta itu ada sekitar 3,5% penderita yang kena narkoba. Entah itu coba-coba, entah itu sudah terbentuk. 3,5% itu berarti sekitar 350. Banyak narkoba. Tuh. Terutama mereka-mereka yang masuk angkatan kerja produktif. Kasih kegiatan mereka. Ibu-ibu ini lebih jauh daripada bapak-bapak untuk bisa melemaskan, melunakkan hatinya, jangan lunakan yang lain, lunakan hatinya, melunakkan masyarakat supaya betul-betul dia juga kena narkoba itu beraktivitas. Saya beberapa kali ke daerah yang dulu di stigma menjadi kampung narkoba. Saya ke sana. Salah satu ada seseorang pemuda yang sangat bagus, kemudian dia membimbing aktivitas kesenian olahraga. Itu kalau pernah di situ mereka cerita, itu bukan anak-anaknya, orang tuanya, semuanya sekeluarga itu narkobais. Narkoba, fokus. Ibu-ibu bisa bekerjasama dengan BNN. Jadi kalau untuk narkoba ini, kalau menurut saya jangan sekedar menggugurkan kewajiban anti narkoba dengan program kunjungan ke Lido. Mana Lido ya? Yang rehabilitasi. Itu sudah seakan bagus, sudah selesai kewajiban kita. Oh belum. Tidak perlu. Masuk pada kelompok-kelompok ini. Ibu masuk di majelis-majelis taklim, berikan pemahaman kepada mereka, perkuat ya, mental spiritual, fondasi nilai agama. Ya, kepada anak kita, narkoba. Yang kedua adalah tadi saya ancaman terorisme. Terorisme ini sekarang ini ya, itu sudah masuk anak muda yang dicuci otaknya. Sampai ada yang mau pergi ke Suriah sana bergabung dengan ISIS, yang menganggap ya, kalau saya masuk sana berjihad di sana mati pun tidak apa-apa, saya jamin, dia jamin masuk surga. Itu penelitian yang dilakukan oleh LIPI dan Wakil Institut menunjukkan ada gejala-gejala bahwa awal dan kita mudah dimasuki nilai-nilai fundamentalis ini, sehingga mereka gampang dicuci otaknya untuk menjadi pengantin. Tahu ya pengantinnya? Yang nanti akan jihad, membakar, meledakan diri. Sampaikan bahwa agama Islam itu agama yang rahmatan lil
memberikan penguatan bahwa kita memang berbeda-beda, tetapi yang non-muslim itu juga saudaramu, saudara sebangsa dan setanah air, apalagi yang sesama muslim. Sehingga jangan gampang menyampaikan mengkafir-kafirkan, baik itu sesama muslim maupun di lain negara. Seakan-akan kebenaran itu milik dirinya sendiri, kebenaran itu enggak milik dirinya sendiri. Kebenaran itu semata-mata milik dari Allah SWT. Itu kebenaran kita yang milik Allah. Teroris. Yang ketiga apa? Tadi sampaikan free seks bebas. Free sex ini kemudian disebarkan melalui banyak media. Anak-anak muda kita disusupi nilai-nilai pornografi ini. Ya. Kalau free sex kayak begini, maka HIV AIDS itu meningkat. Luar biasa. Contoh, tolong berikan pendampingan kepada mereka. Bagaimana ya, masalah pendidikan seksual itu yang baik, yang aman, yang baik, yang boleh. Dan ini menjangkiti anak-anak muda. Contoh-contoh di media akan ditebarkan di situ, baik media cetak elektronik. Prostitusi ini sekarang tidak terbentuk. Kalau dulu prostitusi itu di satu lokasi, dan langsung kita bisa berhadapan konsumen dan customer dan yang memberikan produsen gitu ya. Kalau untuk sekarang bisa pesan lewat gadget melalui online, betul nggak? Makanya saya waktu itu dalam lokalisasi yang disalahkan jangan perempuan yang keluar, artinya laki-laki itu ditampilkan wajahnya, gitu ya, dipoto ditampilkan wajahnya, pasti tidak selesai. Yang dihukum yang didenda itu laki-lakinya. Sekarang kan perempuan yang kerja-kerja itu balikan. Kalau operasi ini ada eksperimentasian, yang dioperasi itu kan perempuan yang diburu-buru ya, harusnya laki-laki pak, laki-laki yang ditangkap itu kan ya. Iya dong, betul nggak? Kemudian tampilkan, ya, si A suka jajan ketangkap di sini, si B suka jajan ketangkap di sini. Saya jamin dia pasti tidak mau lagi. Betul nggak? Makanya perempuan yang sekarang itu tidak ada lagi. Iya, gampang itu. Tampilkan di media, itu di media tampilkan. Ketangkap di sini. Hukum itu kejar tangkap pelanggannya itu. Kesalahan itu ada, betul kan? Supaya ibu-ibu ini di rumah itu tenang. Loh, iya dong. Karena nanti mengawasi bapak-bapaknya, gitu loh. Maksudnya tenang dan selamat serta sehat. Saya cerita untuk hari ini di sini. Saya diberita punya seorang staf PNS dia kena HIV. Datang menanya ke saya, itu dikatakan bukan HIV itu sudah AIDS. Kami ibu, saya tanya kenapa? Dia cerita suaminya kenapa? Dia menular dari suaminya, karena suaminya itu kerja di luar negeri, pulang ke kami bilang
riset, terorisme. Yang keempat, saya minta tolong betul untuk masuk di kawasan-kawasan yang padat dan kumuh dulunya, yang penuh dengan kemiskinan dan kebodohan. Tolong dampingi mereka untuk menurunkan tingkat kriminalitas tawuran di antara anak kita. Contoh yang paling sering, Jakarta Pusat itu daerah mana? Johar Baru. Jakarta Timur kan bisa kita petakan ini. Gimana? Jakarta Utara. Kalau di situ ada ruang terbuka hijau atau belum ada RPTRA, sampaikan kepada kami. Kita akan bikin RPTRA di situ supaya mereka beraktivitas secara positif. Anak-anak muda ini perlu diberikan saluran untuk bisa beraktivitas secara baik. Jadi nggak usah muluk-muluk. Yang lainnya mohon terima sedikit. Yang rumah susun kayak apa sekarang. Tapi maksimalkan ruang terbuka yang ada di kawasan gunung itu secara baik sehingga bisa menurunkan tingkat kriminalitas dan kekerasan. 4 hal inilah yang perlu saya titipkan ketika ibu-ibu nanti membuat program kerja. Dan nanti kita akan evaluasi tahun depan dengan baik. Saya yakin betul kalau 58 organisasi wanita ini betul-betul punya integritas dan kinerjanya baik, maka kita akan semakin mudah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga Jakarta. Kita tidak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama untuk saling melengkapi, bersinergi dari katanya itu bahwa bersinergi satu sama lain, tidak berkelahi satu sama lain. Ini organisasi yang paling jago, kamu tidak jago. Kalau nggak ada aku nggak bisa jalan ini. Tidak boleh seperti itu. Tidak ada yang namanya Superman, Superwoman, itu tidak ada. Yang ada adalah super team. Anda semua adalah tim. Tugas dari BKOW pada koordinasi namanya adalah mengkoordinasikan organisasi-organisasi itu fokus kepada satu tujuan, bersinergi. Bukan hanya sekedar tempelan nama-nama seperti ini. Saya betul-betul nyata di lapangan. Saya yakin ibu-ibu pimpinan organisasi yang saya hormati, apa yang kita lakukan dengan penuh integritas, dengan penuh keikhlasan untuk melayani warga kita yang kesulitan, diminta atau tidak diminta, saya pastikan itu akan mendapatkan imbalan yang sepadan dari Allah SWT. Ini, tapi dengan penuh keikhlasan, bukan dengan penuh otak hitung-hitungan. Berapa yang saya dapatkan ya? Berapa yang sisa kegiatannya ya? Yang diciptakan bagi ya? Berapa yang harganya ya? Nah, kalau seperti itu sudah keikhlasan, sudah repot. Jadi itu aja ibaratnya murah. Jadi saya minta betul itu, dan mari kita laksanakan kewajiban dan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Akhirnya dengan memohon ridho dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Kamis tanggal 22 September tahun 2016, rapat kerja BKOW Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat datang, semoga betul-betul melahirkan program-program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat Jakarta dan bisa meningkatkan integritas diri kita masing-masing, organisasi kita masing-masing untuk benar-benar mampu melahirkan kreativitas yang positif bagi masyarakat Jakarta. Selanjutnya saya mohon maaf bila kita berwajibaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengalaman dan pembekalan dari Pak
Mohon izin kami ingin berfoto dulu bersama Bapak Wagub dan para narasumber. Kita mundur. Kamu lagi sendiri nih. Ya, Pak. Ini bidadari semua ya. Ini penyambung. Amin. Sampai gimana? Bang, dokter di belakang aja bilang. Yuk.